Saya baca untuk kita semua, bagi Bapak Ibu Saudara, anak-anak pemuda yang bawaan kita bisa ikuti dalam hati. Dari pembacaan 2 Korintus pasal 9 ayat 6 sampai 15. Dengan perikop, memberi dengan sukacita, membawa berkat. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu. Supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu. Dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, ia ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Ia menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melimpahkannya, dan melipat gandakannya, dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Pelayanan kami yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Dan oleh sebab kamu telah tahan uji dalam pelayanan itu, mereka memuliakan Allah karena ketaatan kamu dalam pengakuan akan Injil Kristus, dan karena kemurahan hatimu dalam membagikan segala sesuatu dengan mereka dan dengan semua orang. Sedangkan di dalam doa mereka juga merindukan kamu oleh karena kasih karunia Allah yang melimpah di atas kamu. Syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang tak terkatakan itu. Demikian jauhnya pembacaan firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah kita semua yang membaca, mendengar, merenungkan, dan melakukan firman itu dalam kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya. Hari ini kita ada dalam minggu kontekstual, minggu keempat setiap bulan kita rayakan. Di minggu keempat kita tidak hanya datang, kita datang dengan pakaian adat daerah. Tapi kita lihat ini kita belum bisa menyesuaikan liturgi ya. Lain kali minggu keempat itu semua datang. Yang Papua datang dengan baju adat, yang Toraja datang, yang Ambon datang dengan baju adat. Itu minggu keempat. Kita bawa persembahan, kita juga bawa persembahan barang, meja sudah disiapkan. Minggu keempat ya. Ini harus menjadi ingat terus. Namanya minggu keempat setiap bulan itu kita datang dengan baju adat, pakaian adat, dengan membawa persembahan barang juga. Dan itu harus dirayakan sepanjang 5 tahun. Selama peraturan ini tidak dirubah. Mari kita lihat kembali pembacaan firman Tuhan dari 2 Korintus pasal 9 ayat 6 sampai 15. Ini nasihat Rasul Paulus. Dari tema yang ada dalam pembacaan itu, memberi dengan sukacita membawa berkat. Tema dari sinode adalah memberi dengan sukacita menjadi berkat. Ya. Memberi dengan sukacita menjadi berkat. Ya. Jadi sebagai dasar atau pengantar firman Tuhan, kalau kita baca dalam Mazmur 145 ayat 15, mata sekalian orang menantikan engkau, dan engkau pun memberi mereka
makan pada waktunya. Waktu kita memberi dengan sukacita, orang-orang yang merasa berkat itu seakan-akan macam dari langit turun. Dia tidak sangka-sangka barang yang sedang dia pikir hari ini saya makan apa, lalu kita memberi itu yang dia rasa macam Tuhan kirim berkat itu datang dari saudara dan tetangga. Arti dari tema ini, Bapak Ibu Saudara, di suatu hari panas terik, seorang ibu berdiri dengan 3 anaknya. Yang satu umur 12 tahun, yang satu sekitar 8, dan satu masih 5 tahun. Mereka naik taksi itu hampir 2 jam, lebih hampir 3 jam. Mungkin berasal dari keluarga miskin, anak-anak sudah kehausan, sudah menangis. Taksi stop karena ada 4 orang berdiri. Ibu itu berbicara sama sopir, taksi itu langsung ditancap gas pergi. Taksi berikut datang lagi, stop, ibu bicara, langsung dia dengar pembicaraan ibu, langsung taksi dia stop pergi. 1 jam masuk 2 jam lebih. Mereka berdiri panas itu. Tidak ada taksi yang mau berhenti. Tiba-tiba datang sebuah taksi dengan sopir anak muda. Dia berhenti dan ibu itu tanya, "Adek, taksi ini lewat terminal kah?" Sopir itu dia bilang, "Ya, lewat terminal." Terus ibu ini dia bilang, "Kami mau ikut tapi kami tidak ada ongkos untuk bayar taksi." Sopir itu bilang, "Tidak apa-apa, ibu naik." Ibu ini macam ragu karena hampir 2 jam lebih dia berdiri, semua taksi yang berhenti, dia bilang, "Kami ikut tapi kami tidak punya uang." Sopir langsung jalan. Tapi anak muda yang begitu dia bilang, ibu ini macam benar atau tidak, karena hampir 2 jam lebih ini setiap taksi yang berhenti saya bilang kami tidak ada uang. Langsung karena mereka mungkin rasa rugi kalau 4 orang baru tidak bayar apa-apa, ini rugi sekali tempat duduk ini. Ibu masih ragu berdiri, sopir dia bilang, "Ibu naik, saya antar, tidak apa-apa, ibu tidak usah bayar." Sudah ibu dan ketiga anak naik. Sampai di terminal, ibu dan anak-anak turun, "Terima kasih ya." Di belakang taksi ada seorang bapak yang duduk memperhatikan pembicaraan ibu itu. Ternyata taksi ini tidak mau berhenti, jalan terus karena ibu ini bilang, "Kami yang 4 orang tidak ada uang untuk bayar, kami hanya numpang saja." Makanya mereka tancap gas pergi. Bapak itu dia turun dan dia bayar uang 4.000, dia kasih uang 20.000. Dia kasih uang 20.000 dan sopir kembali 16.000. Tapi bapak itu dia bilang, 16.000 untuk ibu dengan 3 anak itu ambil sudah sopir. Jadilah anak yang baik kamu, bapak dia bilang. Apa yang kau lakukan itu baik sekali. Kau rela menggratiskan 4 tempat untuk ibu dengan 3 anak. Tapi yang dia gratiskan orang lain, ganti dia punya uang itu. Pemberian dengan cuma-cuma. Barang yang kita kasih, tidak pikir, tapi nanti Tuhan yang nanti gantikan apa yang kita lakukan. Kasih pada orang lain. Itu yang namakan kemurahan hati. Tergerak dari hati. Sopir-sopir lain pergi, tidak mau rugi 16.000 ini. Saya rugi hanya 4 orang naik gratis ke terminal. Tak pada mudah. Apa yang dia rela lakukan orang lain yang gantikan dia punya uang. Dan begitulah cara Tuhan kerja. Bapak Ibu Saudara jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Itulah tema hari ini. Memberi dengan sukacita menjadi berkat. Dalam dogmatika Kristen diajarkan bahwa kita memberi itu karena kita sudah diberi. Bukan untuk memberi supaya kita diberi. Bapak Ibu kasih sebentar, kasih persembahan itu, kasih apa yang kita kasih di sini. Karena hari Senin sampai hari Sabtu kemarin, Tuhan sudah memberkati kita. Bukan saya kasih hari ini, nanti besok Tuhan kasih, itu urusan lain. Saya tidak pikir itu. Saya kasih persembahan hari ini karena sepanjang seminggu itu Tuhan sudah memberkati rumah tangga saya.
Suami, istri, anak-anak sehingga dia memberkati dengan segala berkat itu. Itu kadang-kadang kita salah pikir. Saya kasih pengucapan syukur hari ini, saya kasih persembahan hari ini supaya minggu depan nanti Tuhan berkati. Tidak, Tuhan sudah memberi sepanjang minggu yang Tuhan sudah lewati. Itu yang Tuhan datang kasih persembahan. Sebelum kita mengasihi Tuhan, Dia sudah mengasihi kita jauh lebih dulu. Kita lihat kondisi dunia sekarang ini. Dunia dan manusia yang terpuruk dan sulit hidupnya ini membutuhkan orang-orang yang bermurah hati dan memiliki karakter hidup yang bersuka cita memberi apa saja kepada orang lain. Dunia ini sudah hilang sekarang. Semua orang sulit memberi dengan alasan saya sendiri juga hidup susah kok. Untuk apa saya membantu orang lain? Saya sendiri juga susah. Itu menurut pikiran kita, tapi menurut firman Tuhan, saya harus memberi orang. Dan itu adalah cara hidup Yesus. Saudara dan saya tidak ada belas kasihan Yesus dalam diri kita. Tidak orang lain yang sebelah lapar-lapar yang pasti tinggal pusing. Orang yang di dalam hatinya ada belas kasihan Yesus, hati tergerak untuk bisa memberi siapa saja yang saya bisa kasih. Itulah sebabnya Paulus memberi suatu nasihat yang berharga sekali lewat pembacaan hari ini. Dari 2 Korintus pasal 9 dan 15. Bapak saudara jemaah yang Tuhan berkati, bacaan 2 Korintus pasal 9 ayat 6 sampai 15 merupakan nasihat Rasul Paulus tentang bagaimana seorang Kristen dapat menunjukkan suatu kehidupan yang layak untuk memiliki prinsip hidup bermurah hati. Prinsip hidup untuk memberi dengan sukacita, sukarela. Artinya mengapa pentingnya untuk memberi dengan sukacita? Memberi itu bukan sebuah paksaan. Kamu harus kasih, kamu harus kasih. Pendeta bilang dari mimbar, kamu harus kasih. Tidak, setiap orang punya kesadaran untuk memberi. Bukan karena pendeta terakhir bicara dari mimbar jadi Yesus, tidak. Di dalam diri itu ada Roh Kudus, di dalam diri itu ada kasih Kristus, di dalam diri itu ada belas kasihan Yesus yang tergerak untuk bisa melakukan sesuatu kepada orang lain. Itu dinamakan oleh seperti sopir yang tanya. Tiba-tiba pikiran kasihan juga ibu dan empat anak. Mungkin dia tidak ada uang, kasihan sudah biar tolong. Itu belas kasihan Yesus yang muncul tiba-tiba dalam pikirannya, sementara sopir-sopir lain yang jalan terus tidak perlu dengan orang itu. Kan kita juga harus memiliki kasih seperti itu. Tiba-tiba muncul belas kasihan Yesus itu. Karena memberi dengan sukacita itu mencerminkan hati yang tulus dan ikhlas. Dan berkat bagi pemberi dan berkat juga bagi yang memberi. Saya memberi, saya juga diberkati. Saya memberi kepada orang yang saya beri, dia juga diberkati. Sama. Saya dapat berkat, dia juga dapat berkat. Saya karena firman Tuhan, dia juga percaya, oh firman Tuhan itu benar. Ketika kita hidup setia, kita banyak orang bermurah hati kepada kita. Itu. Ingat, memberi dengan sukacita didasari oleh kasih dan keinginan untuk membantu, bukan karena tekanan. Saya menolong saudara yang ada di sekitar saya miskin itu, bukan karena tekanan, tapi terdorong oleh rasa kasih untuk membantu. Kasihan ibu di anak-anak ini, saya harus bantu dorang. Itu kasih. Itu kemurahan hati. Kalau tidak ada kasih dalam ini, nonsen. Semua orang hidup hanya untuk dirinya sendiri. Begitu ada 3 poin penting dari nasihat Rasul Paulus yang kita harus maknai sebagai refleksi pada saat ini. Yang pertama, Rasul Paulus menegaskan bahwa tidak ada seorang yang menjadi orang yang kalah karena ia memberi dengan sukacita. Kita tidak pernah kalah. Ketika dalam diri kita selalu memberi dengan sukacita. Ketika kita memberi dengan sesama tanpa pikir untung rugi, kita akan tidak pernah kalah.
Kita baca Galatia 5 pasal 23b ya. Ketika saudara melakukan buah-buah roh itu, kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan, tidak ada hukum yang bisa menantang kita. Kita berbuat baik. Itulah sebabnya saya baca di ayat 6 ini. Camkanlah ini, orang-orang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Yang orang-orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Apa maksud firman ini? Memberi itu seperti menabur, Bapak Ibu Saudara. Berarti kita menabur benih atau biji. Orang yang menabur sedikit tidak dapat mengharapkan apa-apa, kecuali dia akan mendapat panen yang sedikit. Saudara punya halaman rumah itu besar sekali. Saudaranya tanam mangga satu pohon. Pada saat dia berbuah juga sedikit saja hasilnya. Tapi coba halaman yang besar, kita baca tanam mangga 5 pohon, rambutan apa itu. Pada saat panen itu itu sama dengan apa yang kita menabur, itu yang kita tuai. Dan begitu juga dalam cara hidup untuk memberi. Ya. Termasuk kita membawa persembahan di gereja yang tiap hari Minggu kita serahkan tangguh yang dijalankan. Memberi harus dengan sukacita, bukan karena beban atau terpaksa. Kalau saudara memberi dan lihat tangguh yang banyak, ada 3 kotak dengan 2 persembahan, atau 3 tangguh yang ada, mungkin ada tangguh lain lagi, lebih baik saudara tidak usah kasih. Saudara kasih juga tidak diberkati. Makanya firman Tuhan selalu memberi itu harus dengan sukacita, bukan karena terbeban. Saya memberi untuk Tuhan, supaya pekerjaan ini dipakai untuk melayani pekerjaan Tuhan. Saya menolong sesama saya di lingkungan saya tinggal, supaya dia juga bisa hidup. Dia juga bisa menyanyi, bukan dia duduk murung, menangis dan sedih. Dan kebaikan hati setiap orang. Apa implikasi bahwa Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita? Memberi seharusnya bukan karena paksaan. Kadang-kadang orang memberi itu karena paksaan atau mungkin rasa bersalah. Saya sudah salah sama keluarga ini, jadi dosa mau tebus di jalan apa? Saya harus kasih persembahan itu. Tidak boleh ada pikiran itu karena rasa bersalah. Saya memberi benar-benar hati yang tulus, kasih agape, kasih yang ikhlas, dengan tidak pikir apa-apa. Dalam diri kita kan ada 3 kasih. Terserah Bapak Saudara ada dalam kasih apa. Kasih pileo, kasih yang ada berdasarkan akal pikiran. Mau kasih atau tidak pikir, tidak usah kasih. Itu kasih pileo. Kasih eros, saya kasih dengan harapan supaya dia juga balas saya. Tapi kalau saya kasih dia tidak pernah balas, saya berhenti, tidak usah kasih. Saya kasih agape. Dia kasih dengan tidak pikir untuk rugi. Dia kasih ikhlas. Jadi itulah kasih Allah. Yang harus kita seperti itu dalam memberi kepada orang lain. Hal yang kedua, Paulus memberitahukan rahasia. Jikalau kita menanam benih bermurah hati, apa yang kita dapat? Kalau kita berbuat kebaikan pada orang lain, apa yang kita akan dapat? Hal yang pertama, kita akan menjadi kaya dalam kasih. Kehidupan kita tiap hari hanya hidup dalam kasih, mengasihi orang. Dan itu kaya. Tidak perlu dengan harta atau tidak, dengan kebaikan juga kita lakukan. Saya tidak ada punya harta berikan, saya juga bisa lakukan kebaikan-kebaikan menjadi teladan dan contoh untuk orang lain, seperti apa yang dikatakan Yesus dalam Matius pasal 5 ayat 16. Hendaklah terangmu bercahaya di depan orang banyak, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik lalu memuliakan Bapamu yang di surga. Dengan cara hidup yang baik juga kita sedang memberikan diri kita menjadi contoh dan teladan, garam dan terang di depan orang lain. Itu jadi berkat oleh Tuhan. Daripada kita jalan mabuk bersempoyongan, orang nonton lihat, satu kehidupan yang tidak cocok, tidak layak. Bagaimana mau menjadi kemuliaan bagi Tuhan? Kelakuan yang benar, karakter yang benar, mulut yang benar, kata-kata yang benar, cara hidup yang orang mendengar itu ada berkat yang keluar dari mulutnya.
Kita tidak pernah bermusuhan dengan orang lain. Kalau kita selalu berbuat baik pada semua orang yang ada di sini, kita akan tidak pernah orang memusuhi kita itu. Orang akan menghargai orang itu baik sekali. Seorang bapak tua di Italia, saya baca dalam kisah itu. Waktu dia masih aktif sebagai pegawai di pemerintahan, semua orang kampung dia kasih makan. Dia kasih makan. Begitu baik sekali, murah hati sekali orang tua itu. Nah, waktu dia pensiun hidup jadi susah. Satu kali dia masuk di toko karena lapar. Dia pakai jaket besar dan di dalam jaket dia isi roti-roti karena kelaparan. Waktu dia keluar di pintu, alarm bunyi. Satpam buka, ternyata ditemukan roti ada dalam jaket. Ditangkap dan dimasukkan di penjara di polisi sana. Orang kampung sekitar dengar dia ada penjara, mereka kumpul uang untuk menebus dia keluar karena dia orang baik. Hanya dia bisa datang hanya karena masalah kelaparan saja. Dia masih aktif, dia ini orang baik sekali. Mereka tebus dia dengan uang kasih keluar. Kalau kita berbuat kebaikan pada orang banyak, orang ingat. Mungkin suatu saat saya berbuat kebaikan dan saya buka meja untuk saya punya anak menikah karena cari uang. Semua orang datang memberikan sumbangan dari cara hidup kita yang benar itu. Nah, kalau kita hanya tertutup, ingat diri sendiri, kok buka meja juga dari pagi sampai malam tidak ada yang datang. Nah, kalau kita lakukan kebaikan, orangnya dengar saja, oh Bapak Tim dia ada buka meja di aspal itu. Semua dari mana-mana yang datangkan. Don't tahu bagaimana kehidupan kita sebagai orang lain. Dengan memberi, dengan murah hati, sukarela, sukacita, tanpa menuntut balas. Yang kedua, kita akan kaya akan teman. Kita punya sahabat seluruh daerah tinggal. Orang ingat, dia orang baik. Kalau kita memberi dengan kemurahan hati. Keluarga ini baik kalau dia murah hati. Dia hidup di lingkungan itu, orang itu semua dia kasih makan. Itu waktu Dorcas Tabita meninggal dalam kitab Rasul Paulus itu. Semua orang datang dengan bawa baju, ini yang saya pegang ini Dorcas yang kasih saya. Ini saya punya barang-barang Dorcas yang kasih. Kasihan orang baik sekali ini dia meninggal ini. Begitu. Kalau kita hidup dalam kasih, kita akan kaya akan teman. Yang ketiga, kita kaya akan dalam bantuan. Ya. Saatnya akan tiba ketika kita membutuhkan bantuan orang lain. Mereka tidak pikir-pikir. Itu yang saya bilang tadi. Ketika kita berbaik hati atas semua orang, tetangga, lingkungan, seiman bahkan tidak seiman. Yang tadi saya bilang, saya buka meja, semua orang datang. Apa yang saya pikirkan sulit bagaimana untuk bayar mas kawin, minang anak, tapi dengan orang mendengar dan datang itu, yang saya menjadi kurang itu terpenuhi. Karena kebaikan saja itu. Kita akan kaya terhadap Allah. Kita Bapak Saudara melakukan kebaikan dengan kemurahan hati, sukacita, sukarela. Kita kaya terhadap Allah. Yesus mengajarkan bahwa orang yang kita lakukan terhadap orang lain, kita lakukan juga kepada Allah. Saya melakukan kebaikan itu karena hukum kasih. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan kasihlah sesama manusia dengan seperti kau mengasihi dirimu sendiri. Jadi, saya kasih kepada Allah, kasih Allah itu saya balas kepada manusia. Saya memberikan sesuatu kepada manusia karena saya melaksanakan, saya cinta Allah, saya cinta firman-Nya, dan saya jalankan firman-Nya itu. Sama. Kita akan kaya terhadap Allah. Itulah sebabnya di bagian kedua Paulus menegaskan bahwa orang yang memberi dengan sukacita Allah yang Allah kasih. Allah tidak mengasihi mereka yang terlalu tutup diri. Tidak jadi berkat bagi lingkungan di mana dia tinggal. Allah mengasihi bapak saudara di tempat saudara tinggal, tapi saudara bermuara hati kepada semua orang di situ. Allah sangat mengasihi saudara. Dalam Ulangan pasal 15 ayat 7 sampai 11 jelas sekali.
engkau harus memberi kepadanya dengan limpahnya, dan janganlah hatimu berduka cita apabila engkau memberi kepadanya. Sebab oleh karena hal itulah Tuhan Allah akan memberkati engkau dengan segala pekerjaanmu dan di dalam segala usahamu. Ulangan jelas sekali. Kita memberi itu diberkati oleh Allah. Dia memberkati hasil ladang kita. Dia memberkati hasil usaha kita. Dia memberkati pekerjaan kita. Dia memberkati anak-anak kita jadi anak-anak yang pintar. Dan semua kebutuhan itu diberkati oleh Allah. Bapak saudara tidak akan rugi ketika memberi dengan sukacita dan sukarela. Ya. Menerima seorang teman dengan wajah yang berseri tanpa memberi apa-apa lebih baik daripada memberi segala sesuatu dengan wajah yang buruk. Saya punya saudara dari tempat yang jauh dia datang. Kita terima dia tapi muka dia bisa baca muka kita. Seperti saya datang ke rumah ini macam don tidak terima ini. Macam terpaksa saja. Itu dia tidak akan bertahan itu. Karena dia sudah bisa lihat wajah kita. Apalagi kita menerima dia dengan penuh kasih, dia juga betah senang di situ. Kalau menerima dengan wajah yang murung lebih baik tidak usah terima. Terima juga tidak diberkati. Memberi dengan bimbang dan menunda untuk memberi lebih baik daripada memberi, lebih baik tidak usah kasih. Ya. Amsal 3:27. Jangan berkata kepada seseorang, pergilah, nanti besok baru kuberi, padahal apa yang diminta itu ada padamu. Saudaramu tetanggamu datang minta 10.000. Kau bilang tidak ada, nanti besok kau datang, padahal masih ada 50.000 dalam dompet itu. Berdosa itu Tuhan bilang. Tuhan bilang, woi di dompet masih ada uang baru. Kau bilang cukupnya saudara tetangga yang datang hanya pinjam 10.000 saja. Kau bilang tidak ada, nanti besok. Padahal uangmu ada. Nah, kalau di dalam diri kita ada kasih Kristus, ini saya punya uang ini 20.000 saya, sudah kau bawa 10.000 untuk saya. Itu baru benar. Kadang-kadang kita seperti begitu. Hal yang ketiga bagian terakhir, Paulus menegaskan bahwa memberi itu melakukan perkara yang agung kepada 3 orang berbeda. Waktu saya memberi itu, saya melakukan sebuah perkara kepada 3 orang yang berbeda. Pertama adalah melakukan sesuatu bagi orang lain. Melegakan yang membutuhkan sebab ia merasa seperti dilupakan. Siapa yang mau tolong saya? Kami makan pagi beras sedikit hanya masak bubur. Nanti siang itu makan apa? Nah, begitu bapak saudara kasih beras entah 2 kilo, mereka anggap macam berkat itu dari langit turun. Mereka hanya mengucap syukur, Tuhan terima kasih. Kami pikir bagaimana siang kami makan, tapi tiba-tiba Tuhan kirim berkat. Saya masih majelis sekretaris Urusan Pekabaran Injil. Saya selalu bikin program untuk lewat PI, yaitu sebulan sekali menolong orang-orang miskin dan janda duda anak yatim piatu. Saya tidak tahu bulan apa waktu kami giliran APO, kita kumpulkan semua janda duda yatim piatu dengan orang-orang miskin di rumah Mama De Pretes almarhum. Kami selesai ibadah dengan mereka dan kami kasih beras 5 kilo, ada gula, ada susu. Saya ingat kata Bapak Korban, dia sudah meninggal. Pemerintah tidak ada satu yang datang lihat kami, tapi hari ini gereja kasih kami beras 5 kilo, kami anggap macam berkat yang dari langit turun itu. Orang mengelurkan hati kita, menunggu hati kita yang tergerak. Kita tidak bisa bilang di lingkungan APO tidak ada orang-orang. Ada. Tapi ketika kita dengan rela hati mau memberi itu, dia anggap itu Tuhan terima kasih berkat. Ketika dia menaikkan syukur kepada Tuhan, berkat itu untuk saya memberi itu. Tuhan tambah-tambahkan segala berkat itu. Jadi memberi itu bagi 3 orang adalah orang lain yang dia sedang merindukan
Siapa mau tolong dia, tapi dengan kita datang tiba-tiba dianggap itu utusan Tuhan. Ini dinamakan memberi dengan murah hati. Memberi dengan sukacita atau kerelaan hati. Hal yang kedua, memberi berarti melakukan sesuatu bagi diri kita sendiri. Jika seorang bermurah hati, ia memungkinkan orang lain melihat bahwa ia telah menjadikan kekristenan tidak hanya kata-kata belaka. Dia tidak hanya sekedar orang Lewi yang lewat orang yang Samaria sedang terbaring dia lewat terus pada tiap hari bicara hukum kasih dari gereja. Dia tidak seperti imam yang bicara firman, orang Lewi yang tiap hari kerja di gereja tapi lihat orang susah dia lewat. Dan dia seperti orang Samaria. Ketika melihat orang yang terkapar tidur, hatinya tergerak oleh belas kasihan. Dia datang merawat, kasnai di keledainya, bawa tarik di rumah sakit. Dia janji juga, kau belanjakan apa yang lebih nanti saya kembali saya akan ganti. Itu hidup yang murah hati. Makanya waktu Yesus bercakap-cakap dengan ahli Taurat, dia bilang, di antara 3 orang ini, imam, orang Lewi dan orang Samaria, siapa yang benar-benar adalah orang yang ada kasih dalam diri? Jawab ahli Taurat itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan. Pergilah dan kau hidup seperti itu. Saya memberi dengan tidak melihat itu orang Buton kah, orang Makassar kayak ada di sini, tapi saya tahu dia keluarga yang susah, maka saya memberi. Dia memberi sesuatu tidak boleh lihat orang. Tidak boleh lihat status sosial. Tapi hati yang tergerak untuk menolong. Itu harus ada dalam diri kita. Memberi berarti melakukan sesuatu bagi Allah. Memberi akan membuat doa ucapan syukur naik kepada Allah. Orang memuji-muji Tuhan. Tak pujian mereka menjadi berkat untuk kita yang dengan senang hati selalu suka memberi. Sebab itu Bapak Saudara, dan firman ini janganlah kita khawatir untuk hidup bermurah hati atau memberi dengan sukarela kepada orang lain. Matius pasal 6 ayat 26. Kamu lihat burung-burung di udara. Mereka tidak punya lumbung-lumbung gudang makanan, tapi pagi mereka bangun, mereka bersiul karena Tuhan sediakan makanan bagi mereka. Kamu lebih sempurna. Kenapa kamu harus khawatir untuk hari ini makan apa, besok makan apa? Dia akan memberi. Nah, bagaimana cara hidup kita? Tuhan selalu akan menyediakan dalam kehidupan kita. Itu yang dikatakan dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiran kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Kenapa saudara khawatir untuk memberi? Dia yang memelihara kamu. Ketika kita melakukan sebuah perbuatan baik, dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Orang Kristen tidak boleh jadi waduk, menampung berkat, usaha, pekerjaan, tampung untuk makan sendiri. Kita menjadi penyalur berkat. Kita dapat dari dia, kita salurkan orang lain. Kita dapat lagi dari dia. Kita salurkan, kita dapat. Terus menerus, begitu cara Tuhan. Semakin kita memberi, semakin ditambah. Banyak orang Kristen di zaman sekarang menjadi waduk, penampung berkat. Tidak mau jadi saluran berkat. Itu yang nyata dalam kehidupan kita. Paulus katakan, kutip dari kata-kata Markus 12:34, mengutip kata-kata Yesus kepada ahli Taurat ketika dia menjelaskan hukum Tuhan secara baik, mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Apa kata Yesus kepada ahli Taurat ini? Kamu tidak jauh dari kerajaan Allah. Ketika Bapak Ibu Saudara melakukan firman hari ini, firman ini hari ini bilang kamu tidak jauh dari kerajaan Allah. Apa yang kerajaan Allah minta kamu sudah lakukan itu dengan cara hidup yang baik. Memberi dengan sukacita, memberi dengan sukarela, bukan karena paksaan. Kamu tidak jauh dari keuntungan yang hendak kamu peroleh nanti. Kamu tidak jauh dari kerajaan yang penuh dengan anugerah dan kemuliaan.
Sebab engkau berada di jalan yang sesuai dengan menjadi seorang murid Kristus yang baik dan besar. Mengapa Paulus menyarankan pikiran hati orang Korintus, termasuk Bapak Saudara dan jemaat di Rayon Apeo yang hari ini lewat firman hari ini? Mengapa Paulus mau kasih tahu firman ini bagi Bapak Saudara dan saya hari ini? Jawabannya ada di ayat 15. Itulah jawaban. Syukur kepada Allah karena karunia yang tak terkatakan. Itu jawaban firman. Kenapa kita disuruh harus bermurah hati? Karena anugerah Tuhan yang tak terkatakan. Kebaikan Tuhan di Golgota yang saya tidak bisa balas dengan apapun harta kekayaan saya. Tidak bisa. Selain saya melakukan firman-Nya, memberi, dan memberi. Tidak pernah pikir untung rugi. Orang-orang itu ada di sekitar kita. So memberi supaya orang juga bersuka cita memuji Tuhan. Bahwa firman itu benar. Ketika kita itu benar, orang lain akan memperhatikan kita. Engkau kirim berkat lewat orang lain dan kami juga ikut bersyukur kepada Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia sehingga Ia mengurniakan anak yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan hidup kekal. Dalam Lukas 11 ayat 13, jika kamu yang jahat itu tahu memberi pemberian baik kepada anak-anakmu, apalagi Tuhan di sorga, Dia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang memintanya. Kita yang jahat saja bisa tahu mengasihi, apalagi Tuhan. Tuhan yang pengasih dan penyayang, lebih lagi dari kita itu. Sebab itu pesan firman Tuhan yang Bapak Saudara bawa pulang hari ini ada 5 poin. Pertama, berikanlah dari hati yang tulus rela, bukan karena terpaksa. Di panjang minggu yang kita jalankan, apa yang saudara punya, beri dengan hati yang ikhlas, bukan karena terpaksa. Itu yang Tuhan diberkati. Tapi kita memberi orang dengan sungut, istri kasih tetap suami bicara-bicara, suami kasih tetap istri bicara-bicara, tidak diberkati. Suami dan istri sehati dan sepikir, membantu untuk orang lain. Yang kedua, berikanlah dengan sukacita, menyadari bahwa pemberian itu adalah ungkapan rasa syukur atas anugerah Allah. Saya menolong orang lain karena saya ingat, terima kasih Tuhan, berkat yang kau kasih saya sudah bagi untuk orang lain. Itu ungkapan syukur pada Allah. Berikanlah segala sesuatu dengan kemampuan, tapi bukan dengan yang tersisa. Saya kasih dari apa yang dalam rumah saya, tapi bukan yang tersisa. Bukan saya sudah makan makanan sisa yang tinggal dalam rumah itu yang saya kasih di janda sana, makan sisa kemakan. Yang terbaik, yang masih panas-panas, itu yang kasih untuk orang lain. Bukan yang sudah dingin membuang punya, saya kasih orang lain. Jangan yang tersisa, tidak diberkati oleh Tuhan. Berikanlah sesuai dengan kemampuan. Berikanlah dengan penuh kasih dan kepedulian terhadap kebutuhan sesama. Hari ini kita akan ada dalam ibadah kontekstual. Kenapa selain kita memberikan persembahan, ada persembahan barang, ada meja di sini. Kita belajar untuk barang-barang yang terkumpul nanti majelis. Dong lihat di keluarga-keluarga yang ada di dalam jemaat kita PO ini. Keluarga-keluarga yang mana yang miskin sekali itu. Dan barang-barang itu kita lanjutkan kepada mereka. Itu tujuannya gereja itu. Pada kita datang tangan kosong. Gereja buat untuk itu. Kalau saudara di rumah tidak bisa memberi bawa lewat ibadah kontekstual, pisang kah, beras kah, gula kah, spermi kah, bawa supaya majelis lanjutkan kepada keluarga yang membutuhkan uluran tangan kasih. Mereka juga bisa memuji Tuhan. Itu tujuannya minggu kontekstual. Yang kita sudah jalan hampir sudah masuk 3 tahun, tapi belum menyentuh firman ini. Makanya hari ini saya berbicara. Kiranya firman Tuhan hari ini menggugah Bapak Saudara untuk memberi di mana kita tinggal dengan murah hati, memberi dan sukacita, memberi seperti sopir taksi.
Dia tidak rasa rugi gratiskan tempat duduk, tapi orang lain menggantikan uang itu. Dan itulah cara Tuhan. Itulah cara Roh Kudus yang berkuasa. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin.